Aku Edo Marido bersama Cak Encu ini ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon dimaafkan kalau Edo Marido atau Cak Encu punya salah ya, yang disengaja atau yang nggak disengaja dari konten-kontennya, dari bacotan-bacotannya ini. Ya, dia harap maklum lah. Namanya juga manusia, oke? Masuk. Ketika memang bikin konten itu susah ya, terus ketika jadi terus di-upload sama orang lain yang sifatnya itu gratisan, nggak ngasih feedback apa-apa, itu kan sakit hati. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edo Marido, masih dengan channel Cak Encu yang isinya video-video nggak jelas. Oke Lur, ini tadi aku dari Terawas Lur ya, kepingin ngopi-ngopi santai, tapi terus ketemuan sama temenku yang siapa sih jenengin channel gila ali aku. Terus diajak lewat ke jalanan pegunungan kayak gini Lur. Mantap lah pokoknya. Wow, jalannya kayak gini Lur, seger gitu. Di Surabaya mana ada yang kayak gini. Gimana ya, suasananya itu ya tenang banget gitu loh kayaknya. Sunyi, asri gitu. Masih dengan panorama alam yang alami ya pastinya ya. Mantap ini. Ini bagus loh kalau dibuat spot-spot foto gitu ya. Kapan-kapan aja kalau gitu. Foto-foto di sini asik kayaknya. Kalau lihat anak-anak kecil gitu seneng banget ngono ya. Masa kecil, enak, dolinan, gak mikir duit. Yo mikir duit jajan sih, cuman gak mikir dolek duit ngono maksudnya. Oke Lur, jadi ini tembusnya langsung di sini Lur, di jalanan yang arah ke Ngoro yang lewat Jolotundo ini. Lah itu tadi diajak belusukan ke kampung-kampung dikit lah. Hitung-hitung kan ya mumpung punya temen daerah kampung-kampung situ gitu loh. Aku Edo Marido bersama Cak Encu ini ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon dimaafkan kalau Edo Marido atau Cak Encu punya salah ya, yang disengaja atau yang nggak disengaja dari konten-kontennya, dari bacotan-bacotannya ini. Ya, dia harap maklum lah. Namanya juga manusia, oke? Masuk. Ya sekalian aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman subscriber yang udah bersedia ya dengan sukarela ngeklik tombol subscribe-nya Cak Encu ya, ngasih dukungan, ngasih semangat. Ya dibilang jumlahnya sih ya masih nggak terlalu banyak ya, cuman tetap bersyukur lah, terima kasih. Setidaknya dengan hasil yang segitu itu dimulai bener-bener dari awal Lur, bener-bener dari nol. Cak Encu bangkit itu ya, bukan bangkit sih, maksudnya Cak Encu berdiri sampai sekarang sudah bisa mencapai 300 subscriber ya, masih 300 Lur, belum 300.000. Ya intinya terima kasih buat teman-teman itu yang udah support ya. Ya dan di momen 300 subscriber ini aku hitung-hitung flashback Lur ya, sambil inget-inget motivasi apa sih yang bikin aku bisa jadi konten kreator kayak gini itu loh. Ya salah satunya ya pernah aku bahas di video pertama ya, gabut itu pasti, cuman lebih detailnya ya aku sekalian lah hitung-hitung ngasih motivasi juga ya, berbagi motivasi lah. Jadi awalnya itu ya suka nonton YouTube gitu loh, video-video YouTube, dan terus di satu sisi itu pas kebetulan ketemu video itu yang kesannya gimana ya, ngerasa kayak mudah banget gitu loh buat untuk dibikin gitu. Akhirnya di situ aku ngerasa loh, kenapa sih ternyata segampang ini ya aku bikin video YouTube itu loh, jadi seorang konten kreator gitu loh. Jangan bilang YouTuber ya, karena YouTuber itu kalau menurutku sih nggak dikhususkan untuk kreator ya. YouTuber itu kalian para subscriber, para penonton video YouTube itu juga namanya YouTuber ya, kan pengguna YouTube gitu loh. Ya akhirnya itu tadi ya, setelah aku nonton video kayak video editing gitu, kok nganggapnya mudah banget gitu loh, cukup kita punya kemauan aja. Ya sebelumnya sih aku suka nonton channel-channel
motovlogger gitu ya. Dan terus sempat ada ketertarikan, akhirnya iseng-iseng itu awalnya lihat harga kamera gitu loh, karena kan setauku waktu itu motovlogger itu pakai action cam kayak gini kecil-kecil ini. Selanjutnya aku lihat proses editnya, gimana cara bikin videonya. Setelah tahap syuting kan bikin video dan lain sebagainya, teknis-teknisnya itu dipelajari semua lur, mulai dari kayak rekaman suara, terus kualitas video, kualitas suara itu pokoknya sempet akhirnya belajar detail lah tentang itu ya, belajar di situ. Di YouTube juga banyak lur video-videonya tentang tutorial macam-macam kayak gitulah. Ya akhirnya dapat nih beli kamera setelah nabung beberapa bulan. Ini kamera pertamaku ini ya yang biru ini lur, di helm SVIS S5 ini ya. Awalnya waktu itu aku nggak langsung nggak langsung pakai 2 kamera atau 3 kamera kayak gini, dan nggak langsung punya helm warna pink kayak gini. Awalnya aku pakai helm half face lur, yang helm standar biasa itu loh, yang dipakai harian. Itu pakai helmku UNK itu yang biasanya dipakai harian, dipakai kerja, pakai segala macem lah, pakai itu lur. Jadi view kameranya itu di samping sini lur, sebelah kiri apa kanan ya lupa aku, pokoknya gitulah ya. Terus lambat laun akhirnya nabung terus. Ini aku belum, ya ngomong-ngomong ya maklum lah 300 subscriber ya, belum dapat feedback apa-apa dari YouTube ya. Ya nabung lambat laun kepingin beli kamera, pakai jual kamera lur. Akhirnya ini kamera kedua ini ya kamera Ycam putih ini, akhirnya pakai dual view, facecam sama ngadap ke jalan ini. Ya akhirnya jalan. Sempat waktu itu kayak ngerasa susah gitu loh ngeditnya dengan dua view seperti ini. Itu ngedit cut-cutnya itu sempat ngerasa keberatan ya, sempat cuman ya diniati terus lah, yang penting konsisten gitu loh. Lalu lambat laun setelah itu ada tiba-tiba itu ada temen yang ngasih tahu kalau ada temennya itu ngejual kamera lur, ngejual Ycam sama kayak yang putih ini. Aku sih nggak tahu secara detail sih ya, itu Ycam Inter atau Ycam apalah, atau Ycam basic, intinya pokok bentuknya sama cuma beda warna aja ya. Ngejual kamera Ycam itu kebetulan murah lur ya, dan itu kebetulan juga ada sedikit rezeki ya, yang ya akhirnya aku beli itu kamera itu untuk 3 view. Karena sebelumnya itu pernah ya nonton MotoGP gitu, kameranya kan ada yang di belakang gitu loh, ngesut suasana di belakang motor ini, apa aja yang terjadi di jalan kan memang nggak tahu kan ya. Akhirnya aku kepengen kayak gitu, kebetulan dengan ada temen jual kamera, kebetulan ada sedikit rezeki juga ya, akhirnya beli itu kamera yang ketiga lur. Ya kebetulan hari ini tadi itu lupa nggak bawa set frame-nya, jadi nggak bisa jepit di mountingnya yang di belakang itu. Jadi pada dasarnya itu ya, jika kepingin jadi konten kreator itu nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu takut atau terlalu berandai-andai dengan sesuatu yang muluk-muluk gitu loh. Awali aja dengan kemauan kuat itu pasti, dan dibarengi sama usaha ya, pasti bisa terjadi kok, pasti bisa istilahnya terrealisasi gitu loh. Jangan terus melihat seorang konten kreator itu ketika suksesnya, ketika sudah punya ini itu gitu loh, tapi prosesnya itu benar-benar dari nolnya mereka itu kita harus menikmati juga. Bila perlu kan dipelajari juga, jadi motivasi gitu loh bahasanya. Untuk mencapai semuanya itu perlu usaha gitu loh, nggak sekedar tiba-tiba langsung ada hasilnya segitu ya, nggak mungkin kayak gitu juga. Sama halnya dengan kalian kalau pengen jadi konten kreator tapi dengan tema atau konsep lain selain motovlogger, ya bebas saja sih, tergantung kemauannya tadi loh. Motovlogger itu sebenarnya hanya opsi gitu loh dari istilah konten kreator itu sendiri. Kan banyak ya motovlogger yang ngevlog di atas motor gini, terus
food vlogger yang bahas-bahas makanan gitu, travel vlogger yang sukanya jalan-jalan, ya macem-macem ya intinya ya. Yang penting konsisten, usaha, terus gimana kreativitas kalian untuk bikin konten itu, termasuk proses editnya, videonya yang ditampilin di YouTube itu gimana, orang-orang menikmati, terhibur apa enggak, ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan ini lur ya, jangan apa, aku ngasih saran aja sih, jangan sampai sering-sering itu jadi reuploader lur. Jadi apa istilahnya itu, nge-reupload kontennya orang itu jangan ya, nggak baik itu lur. Dan gimana ya, coba lah kalian bikin konten sendiri, gimana susahnya itu. Ya pasti kalau kalian ngerasakan seperti itu kalian nggak bakalan jadi reuploader lur. Angel lele ngomong lek. Nah, ketika memang bikin konten itu susah ya, terus ketika jadi terus di-reupload sama orang lain yang sifatnya itu gratisan, nggak ngasih feedback apa-apa, itu kan sakit hati gitu loh. Ya kalau gitu aku ucapin terima kasih sekali lagi nih, Cak Encuk udah nyampe 300 subscriber gitu loh. Setidaknya ini bikin aku tambah-tambah semangat gitu, bikin-bikin video yang nggak jelas kayak gini. Oke lur, jadi buat kalian yang sekiranya belum padam tombol subscribe merahnya itu dipadamin lur ya. Gratis lur, tinggal dipencet tul gitu aja. Terus loncengnya dinyalakan biar dapat update video-video terbaru dari aku. Video yang nggak jelas ya, obat-obat kegabutan gitu. Terus kalau suka jangan lupa di like lur, kalau nggak suka jangan diapa-apain. Oke lur, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.